Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah elektroneumatik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar pneumatik. Maka pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kompresor. Kompresor atau bisa juga disebut sebagai unit pembangkit udara gempa itu berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memampatkan udara, kemudian disimpan dalam sebuah tangki udara yang kita gunakan nanti dalam sistem pneumatik. Jadi setiap kompresor selalu dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara yang bertekanan sampai mencapai jumlah tertentu dan tekanan tertentu yang dibutuhkan dalam sistem kerja pneumatik. Sedangkan tabung udara pada kompresor itu selalu dilengkapi dengan katup pengaman. Kenapa? Karena udara yang bertekanan itu juga berisiko meledak jika kekuatan tabungnya tidak sebanding dengan tekanan udara yang disimpan. Dengan adanya katup pengaman, maka bila tekanan udara melebihi ketentuan, maka katup pengaman itu secara otomatis akan membuka. Dengan mempelajari kompresor, maka kita mengetahui jenis-jenis kompresor, keuntungan dan kelebihan dari masing-masing kompresor, maka kita bisa menentukan tekanan kerja dan volume seperti apa yang dibutuhkan dari sistem pneumatik yang kita gunakan. Dari sistem pneumatik yang kita gunakan, maka kita bisa menentukan kompresor apa yang cocok. Nah, berikutnya adalah klasifikasi kompresor. Secara garis besar, kompresor diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu positive displacement kompresor dan dynamic kompresor atau disebut dengan kompresor turbo. Positive displacement kompresor terdiri dari reciprocating dan rotary, sedangkan dynamic kompresor terdiri dari centrifugal, axial dan ejector. Ini adalah diagram klasifikasi kompresor Majumdar tahun 2001. Sebelah kiri adalah positive displacement, bahkan adalah dynamic. Di sini ada jenis reciprocatingnya, ada piston, ada liberate dan diafragma. Dan rotarinya ada rod, ada liquid, ada sliding fan, monocrew dan screw ring atau twin. Sedangkan dynamic ada centrifugal, ada axial dan ada ejector. Kita masuk ke kompresor torak. Kompresor torak resiprokal. Kompresor ini adalah kompresor yang paling umum digunakan. Jenis torak, kenapa? Karena dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau maju mundur atau disebut dengan gerakan resiprokal. Jadi pemasukan udara diatur oleh katup dan dihisap oleh torak. Gerakan menjauhi katup, pada saat menghisap tekanan udara disimpan dalam silinder. Tekanan udara dalam silinder mengecil
sehingga udara dari luar akan masuk. Pada saat gerakan kompresi, toraknya maju naik ke atas, ya, bergerak ke titik mati, maka ke titik mati di atas, sehingga udara di dalam torak bertekanan tinggi masuk ke dalam tabung penyimpanan udara. Jadi tabung penyimpanan ini dilengkapi dengan katup satu arah, sehingga udara yang dalam tangki tidak akan keluar kembali ke silinder. Proses itu berlangsung terus-menerus sehingga diperoleh tekanan udara yang diperlukan. Pada umumnya, bila tekanan dalam tabung melebihi kapasitas, maka ada katup pengaman yang akan terbuka otomatis, atau mesin penggerak akan mati secara otomatis sebagai proses pengamanan. Ini adalah gambar diagramnya kompresor torak. Jadi pada saat gerakan mundur, menghisap, maka udara dari luar akan masuk ke dalam. Ini tertutup. Pada saat gerakannya maju, maka ini tertutup, dan ini ada katup satu arah akan menuju ke tabung penyimpanan. Selain kompresor torak, ada juga kompresor torak 2 tingkat dengan sistem pendingin udara. Prinsipnya sama, ya. Bedanya adalah proses pemampatannya dilakukan dalam 2 tahap. Kompresor jenis ini digunakan untuk menghasilkan udara dengan tingkat kompresi yang lebih tinggi. Udara masuk akan dikompresi oleh torak pertama, kemudian didinginkan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam silinder kedua untuk dikompresi torak kedua, ya, pada tekanan yang diinginkan. Jadi pemampatan pengoperasian atau pengompresian udara tahap kedua itu lebih besar. Temperatur udara akan naik selama terjadi kompresi, sehingga perlu mengalami proses pendinginan. Metode pendinginan bisa menggunakan sistem udara maupun dengan sistem air bersirkulasi. Dengan kompresor torak 2 tingkat, itu memungkinkan dari tadinya 1 tingkat menghasilkan tekanan 4 bar, maka dengan 2 tingkat kompresor ini bisa menghasilkan udara dengan tekanan mencapai 15 bar. Ini adalah prinsipnya sama seperti tadi. Ini torak. Ini pada saat gerakannya mundur, udara masuk. Pada saat gerakannya maju, ini tertutup, udara masuk ke bagian ini. Kemudian ini pendinginan. Udara pertekanan tahap pertama itu akan pada saat ini mundur, maka ini akan masuk ke dalam silinder ini. Pada saat ini maju, ini akan tertutup, udara akan masuk ke dalam tabung penyimpanan. Jadi ada 2 kali kompresi yang pertama dan kompresi yang kedua untuk menghasilkan tingkat kompresi yang lebih tinggi. Berikutnya adalah jenis kompresor diafragma. Ini masih tergolong kompresor jenis torak. Namun, letak toraknya itu dipisahkan oleh sebuah membran diafragma. Sehingga udara yang masuk dan keluar tidak langsung berhubungan dengan bagian yang bergerak. Adanya pemisah ruangan ini menjadikan udara yang dihasilkan itu lebih terjaga, bebas dari uap air maupun dari pelumas atau oli. Sehingga jenis kompresor ini paling banyak digunakan pada industri makanan, farmasi, obat-obatan maupun industri kimia. Prinsip kerjanya hampir sama dengan kompresor torak. Bedanya tadi adanya sistem kompresi udara yang masuk dan keluar, ada tangki penyimpanan sama.
Bedanya adalah torak pada kompresor ini tidak secara langsung menghisap dan menekan udara, tetapi ada diafragma. Jadi dari gerakan diafragma yang kembang dan kempis inilah, maka dia akan menghisap dan menekan udara, disimpan dalam tabung penyimpanan. Seperti ini gerakannya maju mundur. Gerakan maju mundur ini menjadikan diafragma ini akan mengembang dan mengempis. Pada saat diafragma mengembang, maka udara luar akan masuk. Pada saat ini mengempis, maka udara akan tertutup, ini akan terbuka, akan disimpan ke dalam tabung. Jadi semua adalah katup satu arah. Berikutnya adalah kompresor putar atau rotary kompresor. Kompresor rotary paling luncur. Secara eksentrik, rotor dipasang berputar dalam rumah yang berbentuk silinder, mempunyai lubang-lubang masuk dan keluar. Keuntungan jenis kompresor ini adalah bentuknya yang pendek dan kecil, sehingga menghemat ruang. Bahkan suara juga tidak berisik, halus, dapat menghasilkan udara secara terus-menerus dengan mantap atau konstan. Baling-baling luncur itu dimasukkan ke dalam lubang yang tergabung dalam rotor dan ruang yang berbentuk silinder. Ada baling-baling luncur disebut. Ketika rotor mulai berputar, maka energi gaya sentrifugal. Jadi baling-baling luncur ini akan maju mundur berdasarkan gaya sentrifugal. Baling-baling akan melawan dinding. Karena bentuk dari rumah baling-baling sendiri tidak sepusat, tidak agak lonjong rotornya, maka ukuran ruang akan diperbesar atau diperkecil menurut arah mengalirnya udara. Jadi ada baling-baling luncur, dia akan maju dan mundur sesuai dengan gaya sentrifugal. Ini yang warna ini adalah baling-baling luncur. Pada saat dia berputar ya. Ini posisi ini dari baling-baling luncurnya masuk ke dalam. Pada saat posisi ini baling-baling luncurnya, karena gaya sentrifugal, dia akan mengarah keluar. Nah, proses mengarah keluar, maka udara dari atas itu akan terkompresi pada daerah ini. Kemudian ke sini makin lama makin kecil dan terkompresi ke bagian bawah. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah jenis dari kompresor rotary baling-baling luncur. Ada kompresor skrup. Kompresor skrup memiliki dua rotor yang saling berpasangan atau bertautan tersebut. Yang satu mempunyai bentuk cekung, yang lainnya bentuknya adalah cembung, sehingga dapat memindahkan udara secara aksial ke sisi lainnya. Dua rotor ini identik alias sepasang roda gigi helik yang saling bertautan. Jika roda gigi tersebut berbentuk lurus, maka kompresor ini dapat digunakan sebagai pompa hidrolik pada pesawat-pesawat hidrolik. Roda gigi kompresor skrup harus diletakkan pada rumah-rumah pada roda gigi dengan benar, sehingga betul-betul dapat menghisap dan menekan fluida. Ini gambaran dari kompresor skrup. Udara dari sini ini berputar ke arah sini, sehingga ini berputar ke arah sini. Udaranya akan diarahkan ke sini dan keluar sini. Ini ada bagian yang cekung dan cembung, ya. Ini berputarnya ke sini, ini ke sini, maka udara akan bergerak ke sini. Ya, bergerak sesuai dengan arah ini. Bergeraknya ke sana ya, ke arah sana. Oke. Jadi udara dari sini bergerak ke sini. Jenis dari kompresor skrup. Ini saling bertautan ini.
Ada kompresor berikutnya, kompresor root blower atau sayap kupu-kupu. Kompresor jenis ini menghisap udara luar dari satu sisi ke sisi lain tanpa ada perubahan volume. Torak membuat penguncian pada sisi yang bertekanan. Prinsip kompresor ternyata dapat disamakan dengan pompa pelumas model kupu-kupu pada sebuah motor bakar. Cuma memang kelemahannya adalah tingkat kebocoran yang tinggi, ya. Karena kebocoran terjadi karena adanya baling-baling dan rumahnya tidak betul-betul rapat. Sementara jika dibandingkan dengan pompa pelumas motor bakar, fluidanya adalah bentuknya minyak. Karena minyak pelumas, maka film-film minyak sendiri itu bisa sebagai bahan perapat antara dinding rumah dan sayap. Sementara di pneumatik ini kan udara, jadi kemungkinan bocornya itu besar, ya. Seperti ini gambarnya. Ini berputar ke sini, ini berputar ke sini. Jadi udara terkompresi ini. Sekitar ini terkompresi, terus berputar masuk ke sini. Ini juga nanti terkompresi akan keluar ke sini. Cuman ini betul-betul harus rapat, ini juga harus rapat. Nah, berbeda sama sentrifugal tadi, karena sentrifugal itu dia akan mengarah ke bagian luar karena faktor gaya sentrifugal. Kalau ini memang betul-betul harus pas, ya. Ada kompresor aliran atau turbo, kita sebut dengan kompresor turbo. Kompresor ini cocok untuk jenis yang menginginkan volume udara yang besar. Kompresor udara ada yang dibuat dengan arah masuknya bentuknya aksial, dan juga ada yang radial. Yang radial, kecepatan yang ditimbulkan oleh kompresor aliran radial ini berasal dari ruangan ke ruangan berikutnya secara radial, ya. Pada lubang masuk pertama, udara dilemparkan keluar menjauhi sumbu. Bila kompresornya bertingkat, maka pada tingkat pertama udara akan dipantulkan kembali mendekati sumbu. Pada tingkat pertama masuk lagi ke tingkat berikutnya sampai beberapa tingkat sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya semakin banyak tingkat pada susunan sudut-sudut tersebut, maka makin tinggi juga tekanan yang dihasilkan. Nah, seperti ini. Jadi udara bentuknya adalah radial. Udara dari si arah sini akan diarahkan ke sana dengan perputaran, berputar di sini. Kemudian bagaimana dengan aksial? Pada kompresor aliran aksial itu udara mendapatkan percepatan pada sumbu oleh sumbu yang terdapat pada rotor alirannya arah aksial atau sejajar, ya. Jadi pengisapan dan penekanan udara terjadi pada rangkaian sudu-sudu pada rotor berputar secara cepat. Nah, ini harus cepat karena perputaran cepat ini mutlak diperlukan untuk mendapatkan aliran udara yang bertekanan. Seperti ini, ya. Jadi karena bentuknya aliran aksial, ini kecepatan. Kalau lambat tidak bisa. Ini syarat utama harus cepat untuk bisa mendapatkan kompresi yang diinginkan. Nah, jika tadi kita bicara kompresor, maka ada penggerak kompresor. Apa itu penggerak kompresor? Penggerak kompresor itu berfungsi untuk memutar kompresor sehingga kompresor berputar. Penggerak kompresor bisa berupa motor listrik, bisa juga berupa motor bakar. Pada kompresor berdaya rendah itu umumnya menggunakan motor satu pasang atau motor bensin. Sedangkan pada kompresor berdaya besar biasanya menggunakan motor 3 pasang atau mesin diesel. Penggunaan mesin bensin maupun diesel biasanya digunakan bila mana lokasinya tidak stasioner atau cenderung berpindah-pindah.
Sedangkan kompresor yang menggunakan instalasi listrik, yang ada instalasi listriknya umumnya menggunakan jenis motor listrik, karena dia cenderung adalah stationary. Itulah bahasan kita tentang kompresor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.